Wibi, Ya. nggak kehitung udah berapa puluh atau berapa ratus cerita pengalaman mistis di tempat angker, khususnya yang berbau alam yang udah kita bawain setiap minggunya kan. Dan ternyata masih belum habis nih Bi. Ada lagi, tapi kali ini tuh bukan di gunung, bukan di hutan. Ini tuh secara spesifik kejadiannya di bukit. Lokasinya nggak bisa gue sebutin, tapi bukit ini tuh dikenal sebagai Bukit Gorowok, atau dalam bahasa Indonesia berarti Bukit Jeritan. Nah, kenapa namanya itu? Karena emang tempat ini tuh nyimpen cerita kelam di baliknya. Cerita yang turun-temurun yang sampai juga di kuping si pendengar cerita ini. Jadi dulunya di bukit ini tuh katanya pernah ada satu kejadian pemerkosaan sekitar tahun 90-an awal. Dan si pengirim cerita ini, sebut aja namanya Sari, dapat cerita ini tuh dari nenek dan kakeknya. Kalau nggak salah, korbannya tuh anak cewek 16 tahun, namanya Anung. Pada saat itu, si anak seumuran Anung ini emang udah sewajarnya tuh kerja di perkebunan buah. Dan jam kerjanya dari pagi sampai sekitar jam 3 sore. Anung ini tuh kebetulan anak tunggal, dan di sini Anung kerja kayak biasanya aja. Tapi ada satu kejadian janggal. Udah jam 3 sore, tapi kok gak ada tanda-tanda si Anung ini pulang. Bahkan udah sampai jam 5 sore. Bapaknya si Anung ini mulai khawatir. Akhirnya nyoba nyamperin perkebunan buah tadi. Tapi di sana gak ada Anung sama sekali tuh, kosong. Akhirnya pas dia nyoba nanya ke mandor pun, katanya Anung tuh udah pulang tepat waktu, di jam 3 sore tadi. Si bapaknya nih sempat kepikiran kalau mungkin si Anung ini pulang lewat jalan pintas. Karena emang di sana jalan pulang tuh ada 2, Bi. Satu jalan utama, satunya lagi jalan pintas. Nah, si jalan pintas ini ngelewatin bukit yang dipenuhin pohon tinggi, lebat-lebat. Bahkan saking lebatnya pepohonan di sana, cahaya matahari ini nggak nembus. Oke. Nah, udah nih, bapaknya Anung ini tuh langsung pergi ke jalanan bukit itu. Dan pas sampai di sana, bapak nih sempat teriak-teriak, manggil-manggil namanya Anung. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Di situ si bapaknya nih mulai keliling-keliling nih. Dan gak lama keliling, bapaknya bisa ngeliat ada Anung lagi duduk senderan di salah satu pohon. Mikirnya tuh mungkin ketiduran di sana karena kecapean. Tapi pas dideketin, bapaknya nih langsung kaget, Bi. Soalnya Anung tuh posisinya kayak udah gak pakai celana gitu. Nah, si bapaknya langsung buru-buru lari kan nyamperin Anung. Pas nyoba dibangunin, Anung nih udah gak sadarin diri. Bapaknya nih langsung nyopot sarungnya, diselimutin ke bagian bawah Anung, terus langsung digendong lah buat dibawa pulang. Tapi sampai rumah, si Anung nih masih gak sadarin diri, Bi. Akhirnya karena khawatir, bapaknya langsung manggil kayak dukun gitu di desanya buat ngecek kondisinya si Anung. Dan di masa itu, cuma dukun aja nih yang bisa diandelin sama warga desa. Nama dukunnya Pasagio. Pas Pasagio datang ke rumah, dia tuh langsung nyuruh warga lain yang lagi ngerumunin si Anung buat keluar rumah. Disisain cuma kedua orang tuanya Anung. Dan tanpa nanya apapun, Pasagio langsung duduk persis di deket kepalanya Anung. Dia kayak ngerapalin sesuatu gitu, dan satu tangannya nih ngelus ke ubun-ubunnya si Anung. Terus ngelusnya ini tuh 1 jam gitu, Bi. Makanya lama banget nih. Anjir. Dan pas itu selesai, Pasagio nih pindah ke deket kakinya Anung. Di detik itu juga, Pasagio langsung bilang kalau Anung ini udah meninggal, Bi. Di sini kaget nih bapak ibunya. Spontan langsung histeris melukin si Anung. Dan di situ Pasagio terus-terusan nyuruh bapak sama ibunya nih buat tenang. Karena dia tuh mau ngasih tahu alasan dibalik kematian si Anung. Intinya ya Bi, menurut penglihatannya si Pasagio, pas Anung ini jalan pulang ngelewatin bukit tadi, Anung nih sempat papasan sama 2 cowok yang kebetulan lagi cari rumput buat ternaknya. Anung ini sempat nyapa mereka, sopan aja dia niatnya. Tapi katanya kedua cowok itu tuh malah mikirnya si Anung lagi ngegodain mereka. Dan mereka ini gak pernah ngelihat ada cewek lewat bukit itu sendirian. Akhirnya tanpa mikir panjang, kedua cowok itu tuh merkosa si Anung sampai Anung ini hilang kesadaran. Wah, anjir. Dan setelah mereka puas, Anung ditinggalin gitu aja di bawah pohon tadi. Bangsat. Tapi Pasagio di sini nggak tahu persis nih siapa kedua orang ini nih yang ngelakuin itu. Dia cuma bilang, satu hari nanti bukit di mana Anung dilecehkan itulah yang akan beri ganjaran kepada pelakunya. Tungguin aja. Bapak sama ibu tuh cuma bisa pasrah. Anung langsung dimakamin persis di kebun belakang rumah.
Dan selama 40 hari setelah Anung meninggal, setiap sore warga desa tuh jadi sering banget ngedenger ada suara jeritan dari bukit itu. Dan karena ngerasa risih dan keganggu, akhirnya warga nih ngeberaniin diri buat masuklah ke bukit itu. Dengan niat tuh buat nyamperin pohon tempat terakhir Anung ditemuin. Warga tuh pengen minta biar arwahnya Anung nih gak neror warga dengan suara jeritannya. Tapi niat itu tuh berubah pas mereka ngeliat ada 2 cowok yang lagi usaha nebang pohon itu. Karena curiga, dibawalah 2 orang itu tuh ke balai desa Bi. Dan setelah beberapa jam diinterogasi, kebukti kalau kedua cowok itu tuh yang merkosa si Anung. Wah anjing. Salah satu cowok bilang kalau setiap kali dia mau ngasih makan ternaknya, rumputnya dari bukit tuh selalu kecium bau amis. Selain itu, setiap malam kedua cowok ini tuh selalu dimimpiin sama si Anung. Mimpinya selalu sama, Anung tuh lagi berdiri ngebelakangin mereka sambil nangis. Terus di situ Anung juga minta mereka buat minta maaf ke orang tuanya Anung atas dosa yang udah mereka perbuat. Wah anjir. Tapi karena kedua orang ini terlanjur takut buat ngaku, makanya mereka milih buat diem aja. Nah, di hari pas mereka kepergok itu, mereka ngaku kalau pas lagi cari rumput di bukit, mereka ngelihat ada cewek ngeglinding dari atas bukit sampai ke bawah. Dan mereka mikir itu tuh cewek yang jatuh kepleset aja. Tapi pas mereka coba intip dari atas bukit, tiba-tiba cewek ini tuh terbang ke atas pohon di mana dulu Anung tuh disandarin di situ, Bi. Dan karena mereka ngerasa kalau teror Anung ini makin parah, makanya mereka mutusin nih buat nebang si pohon itu. Mungkin itu salah satu solusinya di pikiran mereka. Dan di momen itu, Pak Sagio nih dipanggil ke balai desa. Pak Sagio bahkan di situ ngasih kesaksian juga, bilang kalau sebenarnya Anung tuh nggak pengen ngeganggu warga, tapi dia tuh cuma pengen kalau 2 pelaku ini datang minta maaf ke orang tuanya. Akhirnya dibawalah 2 pelaku ini ke rumah Anung sama si warga. Dijelasin niatnya, dan kalian tahu nggak respon kedua orang tua Anung tuh gimana, Gimana? Bi? Mereka cuma diem sambil pelan-pelan tuh nangis sesegukan. Dan gak lama Bapak Anung tuh langsung bilang, saya marah sama kalian, karena kalian saya jadi kehilangan anak saya. Iyalah pasti. Tapi saya juga tahu kalau kalian itu tuh juga anak dari orang tua kalian. Orang tua kalian pasti gak mau anak-anaknya celaka juga. Sekarang pergi dari rumah saya, jangan pernah tampakin muka kalian lagi di hadapan saya. Saya maafkan kesalahan kalian, karena kalian adalah kebahagiaan dari orang tua kalian. Gila gak? Dan dengan apa yang udah terjadi ini, orang tuanya Anung tuh masih bisa sesabar dan selogowo itu loh, Bi. Gila banget menurut gue juga. Tapi kata kakeknya Sari, 2 cowok itu tuh tetap dapat balasannya. Katanya selama mereka hidup nih, mereka nggak pernah dikasih keturunan. Dan di tahun 2010 lalu, pohon tempat Anung meninggal tuh akhirnya ditebang juga. Tapi sampai sekarang, bukit itu tuh masih ada, bahkan sering dipakai sama orang-orang buat cari ilmu gitu. Tapi yang sampai sekarang akhirnya jadi obrolan orang-orang tuh, katanya di sana setiap ada orang yang mau ngelakuin sesuatu hal yang gak senonoh, pasti orang itu tuh bakal langsung ngejerit sambil ngegulingin badannya ke bawah. Mereka gak mati, cuma pada kotor gitu jadinya pakaiannya. Dan Sari udah pernah ngeliat secara langsung kejadian kayak gini tuh 2 kali sepanjang hidupnya. Menurut gue ini lebih ke tragis sih ya. Iya, benar banget. Gue kalau udah dengar kata pemerkosaan tuh, anjing, sebel banget gue dengernya. Ya gue masih gak masuk akal tuh, bapaknya Anung sih, anaknya udah diperkosa terus sampai meninggal, masa masih bisa sabar ya? Iya, emang bener-bener gue juga kaget sih pas ngedenger respon dari bapaknya. Anjir. Cerita kedua gue malam ini masih sama, pengalaman tentang gangguan mistis di perjalanan. Dan kejadian yang gue mau bawain sekarang itu ada di Jawa Tengah, Bi. Oke. Bedanya ini sekarang di kota Semarang ya. Oke. Kalau sebelumnya tuh kan seolah-olah dikasih petunjuk jalan sama sosok kakek-kakek itu kan yang kita nggak tahu siapa itu. Nah kalau sekarang itu dikasih salah petunjuk tapi sama Google Maps, Bi, Nat, sama teknologi. Pengalaman yang menurut teman-teman si pengirim ini termasuk bikin merinding. Pengalaman yang nggak bakalan dia lupain seumur hidup. Yang ngirim cerita ini namanya Rama, mahasiswa perantau di salah satu kampus di Semarang. Waktu itu pas kebetulan libur semester, dia ini pulang kampung motoran seorang diri dari Semarang ke Banyumas. Masih sama-sama Jawa Tengah sini. Oke. Karena takut kemalaman, Rama berangkatlah dari Semarang tuh sekitar jam 1 siang. Tapi juga baru sampai daerah Bandungan dan masih dekat dari Semarang ya.
Tiba-tiba tuh jalanan langsung diguyur hujan deras banget. Sampai-sampai Rama ini harus neduh. Sekitaran 1 jaman lah. Habis itu perjalanan dilanjut lagi. Dan di jam 3 sore dia udah sampai di daerah Temanggung. Nah pas masih di daerah Temanggung, Rama ini kepikiran buat sekalian muter-muter cari tempat wisata lah. Soalnya dia tuh kalau misalnya pulang kampung biasa motoran, bosen dan pulang gitu aja gitu. Nah kali ini dia pengen kayak nyari sesuatu yang baru. Jadi biar menarik lah perjalanan pulangnya. Terlintaslah di pikiran Rama buat datang ke Dieng. Lebih tepatnya ke titik 0 km. Oke. Terus juga karena kebetulan Rama belum kesana jadi kayak kepo aja. Beres makan siang sekitar jam 4 sore berangkatlah Rama ke arah Dieng. 2 jam perjalanan dan sekitar maghrib dia sampai sana. Tapi balik lagi, karena hujan tuh rata-rata di mana-mana, makanya dia tuh banyak istirahat neduhnya. Jadi ujung-ujungnya dia baru sampai titik 0 km tuh sekitar jam 9 malam, nggak jadi maghrib. Oke. Karena udah kemalaman juga, akhirnya Rama nggak bisa lama-lama di sana. Dia cuma stop bentar, beli minum, lanjut lagi. Rama coba cek tuh Google Maps, tapi HP-nya nggak ada sinyal. Dia yang notabene baru sekali lewat Dieng itu akhirnya mutusin buat jalan dulu lah sambil nyari sinyal. Minimal kalau nggak ada sinyal dia bisa ketemu sama orang dan bisa nanya arah Banyumas tuh kemana gitu. Baru juga 10 menit jalan, sinyal muncul lagi. Rama dapat petunjuk dari Google Maps dan pas diikutin, dia malah ketemu sama satu pertigaan. Di sini dia diarahin ke arah kiri, padahal jalan yang lurus itu lebih gede dibanding belok kiri. Kalau dari petunjuk sih bilangnya di depan itu lagi ada perbaikan jalan, makanya diarahin ke jalur kiri. Make sense lah kata Rama, ikutlah dia ke kiri. Tapi pas udah jalan sekitar 30 menitan, Rama mulai curiga. Kok jalanannya makin sempit, makin naik pula, padahal harusnya turun gitu. Terus di situ beneran gak ada satupun orang, lampu juga gak ada, orang gak ada lewat juga. Beneran kayak pedesaan di lereng gunung yang bener-bener kanan kiri itu jurang. Awalnya Rama mikir buat balik lagi aja lah gitu. Tapi nanggung juga udah terlanjur jauh. Jadi mau gak mau dia mikir ya udahlah lurus aja lagi, siapa tahu gue ketemu rumah warga. Tapi pas lanjut jalan, tiba-tiba di depan dia tuh semacam ada kayak bola api di atas jurang tadi, kayak Banaspati gitu yang cerita lu gitu, melayang. Gedenya seukuran bola basket katanya. Langsung tuh Rama panik, ngebutin lah motornya. Lurus terus sampai setengah jam berikutnya, ketemulah dia akhirnya rumah warga. Tapi kehalangan sama jembatan rusak. Tapi untungnya ada jembatan darurat dari bambu sekitar situ. Dan jembatan bambunya tuh agak gede tapi licin. Jadi Rama tuh harus pelan-pelan banget ngelewatinnya. Nah pas udah sampai ke desa barusan, beneran gak ada orang sama sekali ternyata rasanya tuh beneran kayak desa mati gitu. Mau gak mau Rama harus jalan terus karena takut kenapa-napa. Setengah jam berikutnya lagi, dia ketemu sama jalanan yang kanan kiri tuh hutan. Ada pertigaannya lagi, dan di situ Google Maps ngarahin dia ke jalur kiri lagi-lagi. Jalur yang setelah beberapa menit dia lewatin makin nyempit. Lebar itu cuma beneran kayak semeter. Gak tahu hutan atau bukan, yang pasti kanan kiri tuh gelap banget. Jalanannya tuh aspal lembab, berlumut dan berkelok. Dan di tengah perjalanan pun juga ada jalanan yang ambles atau patah gitu. Dan syukurnya karena masih ada susunan bebatuan di tengah-tengah, jadi makanya masih bisa dilewatin lah sama si Rama. Jalan terus sampai akhirnya Rama ketemu sama jalanan non aspal. Jalanan yang bener-bener tanah, cuman ada lumpur, dan itu tuh beneran sempit banget jalanannya. Dan di situ Rama udah langsung ngerasa kayak aduh gak beres nih. Akhirnya dia matiin lah Google Maps-nya. Sudah nekat buat putar balik ke arah pertigaan tadi. Di pertigaan itu ada mobil jelas banget ngelewatin jalur belok kanan. Dia mikir, oh fix berarti mah jalanan ini bener. Langsung lah tuh dikebutin sama Rama motornya dan ngikutin si mobil ini. Diikutin terus mobilnya sama Rama. Tapi pas di salah satu belokan, tiba-tiba mobilnya tuh hilang padahal secara jarak tuh bener-bener gak jauh dari Rama. Aneh banget lah dia ngerasanya. Dan karena jalanan ini gelap banget, Rama nyerah. Dia milih buat balik lagi ke arah desa tadi, desa yang awal-awal. Ingat banget di sana Rama ngelewatin semacam musola. Dia pengen banget tenangin diri di sana sambil kayak amit-amitnya kalau misalnya sekalian nunggu subuh gitu ada orang lah gitu. Semoga gitu, dia berharapnya kayak gitu. Nah di situ Rama coba buka Google Maps lagi, coba iseng-iseng nyari dan nyusurin jalanan mobil yang hilang tadi itu kemana sih. Tapi ternyata waktu pas disusurin sama Rama lewat Google Maps, ternyata sekitar 10 meter dari tempat dia itu yang si mobil itu hilang, Rama tuh ngelihat kanan kiri itu ada makam keramat mbah siapa dia lupa. Tapi dia mikir untung gue puter balik, kalau enggak gue ngikutin mobil itu masuknya malah ke makam keramat gitu. Nggak tahu gimana ceritanya, nggak jelas juga dijelasin detailnya kayak gimana. Akhirnya Rama tuh nemu rute jalur baru yang belum dia lewatin.
Jalanlah dia ke sana. Sekitar 20 menitan, mulai tuh kelihatan tuh kayak ada jalanan yang genah gitu, yang benar. Ada 1-2 kendaraan yang lewat juga, tapi samping kanan kiri itu masih hutan. Nah tapi tiba-tiba pas dia sampai di tikungan, Rama tuh bisa denger jelas banget ada kayak suara ketawa. Jaraknya tuh kayak cuma sekitar 5 meteran lah dari belakang dia. Dan ketawanya kok gak berhenti-berhenti, gak putus-putus gitu. Dia ngebutin motornya sampai akhirnya suaranya tuh hilang di saat dia udah keluar jalanan hutan. Singkat cerita, sekitar 1 jam perjalanan, Rama tiba-tiba sampai di salah satu jalan raya Banjarnegara, udah di bawah bukit tuh. Tadinya di situ Rama tuh mau istirahat dulu di masjid buat tidur, tapi takut nggak aman juga, takutnya nyasar lagi, akhirnya nggak jadi. Jadi dengan badan yang udah remuk banget, Rama tuh tetap melanjutin perjalanan dan sampai tiba-tiba udah sampai di alun-alun Banyumas, Nat. Sekitar jam 2 malam, sesuai sama yang arah dia pulang ke Banyumas ini. Ternyata dia sampai sana tuh cuma 1 jam. Padahal kalau misalnya normal ngebut aja tuh 2 jam minimal. Jadi Rama tuh dari tadi disasarin tapi sampainya tuh ke rumah jadi malah lebih cepat dari orang umum. Kan aneh kan? Iya. Jadi pengalaman itulah yang gak bisa dia lupain. Perjalanan pulang dia dari Semarang ke kotanya dia ke Banyumas. Tapi terlepas dari kesalahan teknologi si Google Maps itu, kayaknya kalau misalkan dia nggak ngikutin mobil yang di depan tadi itu, dia akan lebih apes dari itu nggak sih? Oh iya benar-benar. Lebih serem dibanding Google Maps ya? Iya. Tapi walaupun begitu ada plusnya juga ya. Tadi kan lu bilang kalau misalkan ngebut 2 jam, tapi dia sejam udah nyampe gitu. Iya benar-benar. Ya, maksudnya di samping keapesan dia dan hal-hal mistis yang dia alamin, ya ada untungnya juga nggak sih? Bisa lebih cepat 1 jam dibanding kalau dia nggak disasar-sasarin. Iya gitu. benar. Iya. Natmoy, Ya. liburan apalagi jarak jauh tuh pasti banyak pilihan moda transportasinya kan. Salah satunya tuh naik kereta. Nah tapi mungkin lo pada tahu nggak semua daerah atau kota tuh punya stasiun kereta, ya kan? Iya. Jadi beberapa orang tuh mutusin untuk naik kereta sampai ke stasiun terdekat dari tempat yang mereka tuju gitu ya. Habis itu baru lanjut pakai kendaraan lainnya. Nah tapi gimana jadinya kalau ada satu daerah yang jelas-jelas gak punya stasiun nih, tapi keretanya tuh bisa berhenti gitu aja di situ dan naikin penumpang dari daerah itu. Hah? Lebih tepatnya naikin sosok-sosok penunggu daerah yang dilewatin sama kereta ini. Gila. Kayak cerita pengalaman yang dikirim sama, sebut aja yang ngirim tuh namanya Wika ya. Kejadian ini sebenarnya udah cukup lama pas Wika tuh masih duduk di bangku SMP awal. Di situ Wika punya adik cewek yang masih sekitar umur 4 tahunan, namanya Keisha. Di liburan semester ganjil ini kebetulan bokapnya tuh ngajak buat pergi sekeluarga ke Dieng, Wonosobo. Wika sekeluarga ini berangkat naik kereta dari Pasar Senen ke Purwokerto. Terus rencananya abis itu lanjut pakai mobil sewaan ke Wonosobo. Dan jam keberangkatannya tuh emang sengaja dipilih malam, biar sepanjang perjalanan sekeluarga tuh ngisi buat istirahat atau tidur. Nah sekeluarga tuh ada Wika, Keisha, bokapnya sama nyokapnya. Duduk saling berhadapan, kursi 6 orang gitu. Jadi masih ada sisa 2 kursi. Tahu kan lo kalau misalkan kereta yang duduknya tuh hadap-hadapan gitu. Nah suasana kereta tuh cukup rame malam itu. Tapi ya kondisinya emang masih cukup tenang. Sampai sekitar dini hari, tiba-tiba keretanya tuh berhenti mendadak. Tapi bukan di stasiun besar gitu Moy. Wika coba buat lihat keluar jendela, gelap. Cuman ada bangunan tua rusak, terus tulisan stasiunnya tuh agak kabur gitu. Jadi tulisan buat stasiun ini cuman kelihatan ada huruf K di depan, terus belakangnya tuh run. Jadi K terus 000 habis itu run gitu. Yang anehnya nggak ada pengumuman apa-apa dari keretanya ini, dan nggak tahu ini berhenti itu di mana, di stasiun apa gitu. Kayaknya emang harusnya nggak ada rute stop di stasiun ini. Nah tapi nggak selang lama Wika ini bisa ngelihat kalau ada beberapa penumpang naik ke dalam keretanya. Posturnya tuh beragam Moy. Beragam, aneh, dan pada pakai pakaian jadul kayak batik lengan panjang, kebaya coklat kusam, pada nunduk aja gitu juga perawakannya gitu. Terus jalannya tuh pelan, kayak ngambang gitu Moy. Dan salah satu penumpang ini ada yang duduk persis di sebelah ibunya si Wika. Sosoknya tuh ibu-ibu tua, kerudungnya hijau pudar gitu, kulitnya keriput, mukanya pucat, matanya tuh gak kedip, dan mulutnya kayak gerak tapi gak bersuara gitu. Dan duduknya tuh aneh Moy. Kayak yang coba ngebelakangin Wika sama adiknya gitu. Nah di situ Keisha tuh langsung nyolek Wika sambil bisik-bisik bilang, "Kak, tante itu bau tanah." Nah dari situ pas keretanya akhirnya mulai jalan lagi nih, suasananya tuh berubah.
Jadi dingin banget rasanya, ngalahin dinginnya AC, Nat, Moy. Penumpang-penumpang yang sebelumnya pada ngobrol pun tiba-tiba kayak nunduk semua gitu secara bersamaan. Kayak pada tidur, tapi matanya masih kebuka. Keisha tuh pelan-pelan nangis. Pas ditanya sama Wika, kenapa? Katanya, sosok ibu-ibu yang dilihat sama Keisha ini itu tuh ngeliatin dia terus. Jadi bikin Keisha tuh jadi takut. Dan bener aja, Nat, Moy. Pas Wika coba noleh pun, emang kelihatan kalau ibu-ibu ini tuh natap tajam lurus gitu ke arah Keisha. Jadi Oke. Keisha kayak diliatin gitu. Tapi badannya masih dalam kondisi ngebelakangin Wika. Jadi kebayang nggak? Seolah-olah leher ibu ini tuh kayak beneran bisa muter 180 derajat gitu. Wika yang jadi mulai gelisah juga langsung narik-narik lengan baju bapak sama ibunya gitu yang lagi tidur di sebelahnya. Dan pas kebangun, Keisha langsung bilang, "Bu, tante ini ngajak aku buat ikut ke rumahnya. Katanya rumahnya deket sama rel." Sambil jarinya si Keisha ini nunjuk ke arah samping ibunya. Tapi pas juga baru selesai ngomong kayak gitu, tiba-tiba lampu kereta tuh mati gitu aja sepersekian detik. Terus pas si nyokapnya ini coba nengok ke arah sebelahnya, ternyata kosong, Nat, Moy. Sosok perempuan tadi yang dilihat sama Keisha, yang dilihat sama Wika, itu tuh beneran udah ngilang gitu aja, gak tau kemana. Oke. Wah, ngeliat kejadian barusan, Keisha sama Wika tuh jadi nangis bareng-bareng karena sama-sama takut. Nah, bapak sama ibunya ini sebenarnya bingung sama apa yang diceritain sama anak-anaknya. Tapi ya buat nenangin si anak-anaknya ini, sekalian buat mastiin lah. Akhirnya bapaknya coba buat nanya ke petugas kereta yang kebetulan lagi lewat gitu di sebelah mereka, kayak lagi patroli. Tapi pas coba ditanya, kata petugas keretanya, kereta tuh nggak pernah berhenti di stasiun manapun setelah ngelewatin stasiun Cirebon. Karena emang gak ada stasiun lagi. Dengan jawaban barusan berarti fix kalau tadi itu kereta sempat berhenti emang, tapi di entah berantah aja gitu. Dan gak mungkin harusnya sampai ada penumpang masuk. Nah, hal ini tuh makin bikin Wika tuh jadi merinding. Di sini Wika pun nyoba buat tidur aja lah, tapi gagal terus. Keisha pun juga sama. Terus makin lama, pas sudah mendekati waktu subuh, Wika ngerasa ada yang aneh di situ. Kata dia, adiknya ini yang awalnya kelihatan gelisah, pelan-pelan tuh jadi lebih tenang. Terus malah jadi diem gitu, dengan matanya yang sayu. Mulutnya tuh kayak jadi ngomong sendiri, lirih gitu diulang-ulang. Pas Wika coba dengerin apa yang diucapin sama adiknya, si adiknya tuh ngomong kayak gini, keretanya belum sampai, belum bisa turun. Keretanya belum sampai, belum bisa turun. Gitu-gitu terus. Terus gak lama dari situ, badannya Keisha tuh kayak gemetar menggigil gitu, tapi bukan demam. Pas coba dipegang sama Wika tangan adiknya ini, tangannya tuh dingin, pucet, rasanya kayak megang tangan orang yang abis masuk kayak sumur gitu loh, lembab dan bau tanah juga. Wika ngebangunin lagi bapak sama ibunya buat ngeliat kondisi Keisha. Dan baru juga bapak ibunya kebangun, Keisha tuh tiba-tiba muntah. Tapi yang keluar tuh bukan makanan atau minuman yang abis dia makan gitu ya, tapi yang keluar tuh air keruh berlendir, kayak air dari kolam lumpur gitu loh. Ibu bapaknya tuh jadi ikutan panik di sini. Terus abis itu Keisha tuh ngomong dengan suara yang bukan suara dia ya. Dia ngomong kayak gini, aku cuma pengen ajak main, ajak mampir. Rumahku deket pohon sawo di jalur rel tua. Pada kaget tuh denger suara kayak gitu. Pokoknya Wika sama ibunya tuh di sini cuman bisa meluk Keisha kenceng. Dan detik itu juga pas Wika meluk Keisha dan ngelihat ke arah jendela, itu di sepanjang perjalanan, kata dia bisa ngelihat banyak banget bayangan wajah-wajah yang udah nempel di luar jendela kereta itu. Mulut mereka kebuka, menggeram, terus ngeluarin suara lirih kesakitan kayak orang ditarik gitu. Sosok-sosok yang mirip secara fisik kayak para penumpang misterius tadi yang tadi naik ke kereta itu. Tapi intinya singkat cerita, gak butuh waktu lama setelah azan subuh berkumandang, untungnya Keisha ini tuh udah sembuh, atau lebih tepatnya gak kayak sebelumnya lah. Setelah itu Keisha cuman kelihatan lemes banget. Dan setibanya di Purwokerto, mereka sempat bawa Keisha dulu ke klinik. Tapi kata dokternya, Keisha tuh kondisinya normal-normal aja, gak ada yang aneh sama sekali. Tapi ya Keisha tetap di situ gak mau diajak ngobrol, matanya kosong, terus gak mau makan juga. Oke. Dan puncaknya, malam pertama Wika sekeluarga di penginapan, tiba-tiba sekitar jam 2 malam, itu Keisha hilang aja dari kamarnya. Pas coba dicari sama keluarganya, ternyata Keisha tuh udah duduk sendiri di pinggiran jendela. Mukanya tuh datar, terus pelan-pelan dia nyanyi lagu Jawa. Padahal gak ada yang pernah ngajarin si Keisha ini bahasa Jawa. Aneh anjir. Tapi pas makin didengerin suaranya, katanya suaranya tuh beneran nyaru kayak suara perempuan tua gitu. Dan pas coba ditanya ngapain di situ, ngapain di deket jendela gitu ya, Keisha tuh cuma jawab,
Keisha udah janji buat ikut, tapi bapak sama ibu kok malah bawa Keisha jauh ke sini. Nanti biar dia yang nyusul aja ya pak, keretanya belum sampai soalnya. Wah, tanpa pikir panjang, pokoknya detik itu juga orang tuanya tuh ngebersihin Keisha, ngedoain, terus ditemenin tidur. Dan keesokan harinya, bapaknya sengaja buat ngajak Keisha tuh ke alun-alun. Soalnya, kata orang sana, suka ada orang pinter yang semacam ngebuka jasa buat ngobrol atau minta saran gitu. Dan ketemu juga pas di alun-alun. Setelah coba buat diceritain panjang lebar sama Wika, orang pinter ini akhirnya ngejelasin kalau dulu emang ada stasiun sebelum Purwokerto, namanya Stasiun Karangan. Stasiun yang dilihat sama Wika, tapi udah ditutup dari tahun 80-an, karena sempat ada kecelakaan di situ. Dan sejak kejadian itu, relnya bisa dibilang jadi terbengkalai, dan bahkan kadang penumpang dari sana tuh masih nggak berhenti buat naik terus ke kereta yang melintas. Tapi mereka tuh naik kereta bukan buat turun ya. Mereka ini naik cuman buat ngajakin penumpang lain buat main ke rumah mereka. Hah? Alias ya dunia lain atau dunia gaib. Gila Sir. banget sih. Gue gak kebayang sih kalau gue naik kereta terus diajak mampir ke rumah setan. Binat, gue yakin kalian atau bahkan siapapun pasti pernah lah denger atau pernah tahu lah bentukan dari sosok kuyang. Oke. Tapi jujur belum banyak orang yang nyeritain pengalaman ketemu sosok-sosok ini gitu. Ada sih, tapi maksud gue nggak sebanyak ketemu kuntilanak, pocong gitu-gitu. Iya. Bahkan gue sendiri pun juga selalu penasaran gitu sebenarnya sosok kuyang ini bentukannya kayak gimana. Nah, after gue baca kiriman dari pendengar kita, ini mungkin jadi kayak rada menjawab rasa penasaran gue gitu. Karena yang mau gue ceritain ini tentang orang yang ketemu sama sosok kuyang langsung. Oke. Gue bacain dulu kalimat pembuka si pendengar kita ya. Dibilang kayak gini. Halo Scary Things, kenalin gue Farid. Beberapa tahun lalu pas baru-baru covid tuh gue pindah ke kontrakan. Kontrakannya nih murah di salah satu perumahan pinggiran Depok. Oke. Daerahnya masih sepi dan letaknya tuh berdempetan dengan lahan kosong bekas sawah yang belum dikapling. Kata orang-orang sekitar sini, daerah ini tuh dulunya angker. Tapi gue karena ambil murah jadi ya udah gue ambil aja. Oh ya BTW, rumah ini tuh cuman buat tinggal sementara aja ya, sembari nabung buat beli rumah. Nah sementara sih sementara Moy Nah tapi kok ternyata gue malah cuma bisa bertahan di sana beberapa hari ya. Alasannya kenapa? Karena dari hari pertama gue pindah ke sini, gue tuh udah ngerasa nggak tenang. Itu dia statement pertamanya tuh di cerita itu. Oke. Nih gue ceritain sekarang ya. Berarti dia tuh tadinya emang berencana untuk tinggal sementara. Ternyata lebih sementara dari itu. Betul. Oke. Karena digangguin sama sosok inilah gitu. Iya. Jadi persis baru di hari pertama Farid pindah ke kontrakan itu yang di daerah Depok itu ya. Pas dia lagi istirahat di halaman rumahnya yang betulan mengarah ke arah sawah, Farid tuh langsung ngeliat kalau di ujung sawah yang ketutupan semak belukar tinggi gitu, ada kayak kepala perempuan berkerudung hitam udah berdiri sambil kayak jalan mondar-mandir. Oke. Farid pikir tetangganya, dicobalah panggil-panggil tapi nggak jawab. Nah Farid coba tuh ngelambain tangan ke perempuan itu. Yang awalnya Farid excited, pelan-pelan dia melanin ayunan tangannya. Nah kenapa? Soalnya kata Farid detik itu juga kepala perempuan ini akhirnya keluar dari tutupan semak belukar itu. Tapi giliran udah keluar, masa badannya nggak ada Nat. Jadi kayak cuman kepala doang gitu terbang. Anjir. Terus si kepala ini tuh pergi makin menjauh tapi nggak lurus jalannya, kayak makin lama makin naik, terus kayak terbang terus hilang aja. Nah di situ Farid mikir, apa ini yang dimaksud angker sama orang-orang sini gitu. Udah tuh dia cuman kepikiran itu aja tapi. Nah sisanya mah dia tetap nyoba positive thinking. Setelah itu Farid cuma langsung masuk ke rumah buat ngelanjutin pindahannya, nggak keluar-keluar lagi. Nah tapi setelah apa yang dilihat sama Farid barusan, ternyata tuh mulai dari malam itu dia diganggu nih sama sosok ini ya. Kata Farid semalaman dia tuh kerasa kayak ada hembusan angin yang sumbernya dari arah lahan sawah. Itu tuh dingin banget masuk ke rumahnya. Terus sesekali juga kedengeran kayak ayam berisik gitu tengah malam. Padahal Farid yakin kalau tetangganya dia tuh gak ada yang pelihara ayam. Dicoba tuh mulai cuekin walaupun sebenarnya deg-degan ya. Dicoba tuh merem buat tidur. Sekitar jam 2 pagi kalau gak salah, Farid ini tuh kebangun dari tidurnya karena ngedenger ada kayak suara gigi gemetek gitu dari arah dapur kayak gitu loh. Oke. Nah pas coba diikutin sumber suaranya, dari sela-sela jendela dapur yang semi kebuka gitu, itu tuh kelihatan samar-samar ada kayak sinar merah di langit, kayak pantulan api, tapi nggak ada yang kebakar sama sekali. Cahaya ini tuh kayak berkedip pelan-pelan terbang rendah ke atas semak-semak, terus habis itu suara kayak blek 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 gitu. Nah suaranya itu tuh kayak ada suara basah netes ke seng dapur rumahnya si Farid. Oke. Tapi kalau didengerin lebih jelas,
suara itu ternyata bukan kayak suara tetesan air Nat, tapi kayak lebih daging berjatuh-jatuhan ke seng secara berkala gitu. Jadi kayak pek pek gitu. Iya. Dan karena takut, akhirnya Farid mutusin buat nggak ngelanjutin tidur. Dia lebih milih masuk kamar dan baca-baca doa tuh sembari nunggu azan gitu. Dan bener aja untungnya, pelan-pelan suara tadi tuh makin hilang karena udah masuk tuh azan subuh. Pokoknya di malam berikutnya setelah Farid ini selesai beberes, dia tuh nyari makan tuh di sekeliling rumah, sekaligus kayak kenalan lah sama tetangga-tetangga sebelahnya. Kebetulan di dekat rumah dia, itu tuh ada kayak warung jualan sop buntut. Disamperin lah sama Farid buat beli makanannya tuh. Nah sembari nunggu pesanannya, si Farid coba cerita lah nih tentang apa yang dialamin ke penjualnya, sebut aja namanya Bu Uti ya. Pas diceritain, reaksi Bu Uti tuh kayak nggak kaget gitu Nat. Dia cuma bilang, kalau kamu semalam masih kebangun bersyukur aja. Pokoknya jangan sekali-kali ngebuka jendela malam-malam. Terus kalau langit tiba-tiba jadi merah, jangan sesekali buka jendela. Dan satu lagi, jangan simpan apapun yang masih berdarah atau berwujud tulang di dalam rumah. Udah gitu doang tuh. Habis itu pesanannya datang, udah Farid pulanglah ke rumah. Nah mungkin karena kecapean seharian nata rumah, jadi di malam itu tuh Farid abis makan sop buntut, nggak diberesin tuh makanannya, langsung dia taruh aja plastiknya di dalam rumah. Oke. Dia mikir kayak besok pagi aja lah sekalian gue beres, gue keluarin tuh sampah-sampah makanan gue gitu. Udah tidurlah dia di malam itu. Sampai sekitar jam 1:30 pagi, suhu ruangan kok tiba-tiba jadi kayak dingin banget gitu, kayak kulkas. Farid sontak langsung kebangun dan ngeliat tuh, bahkan di semua jendela tuh beneran sampai berembun dari dalam rumah gitu saking dinginnya. Terus Farid pelan-pelan bisa ngedengar kayak ada suara bayi nangis. Yang mulanya lirih, makin lama makin nyaring, dan sumber suara masih sama Nat, dari arah dapur. Farid langsung tuh buru-buru lari ke arah dapur. Dan katanya kondisi dapur tuh khususnya tempat cuci piring ya, itu tuh udah berantakan. Piring-piring udah jatuh ke lantai. Terus tulang-tulang sop buntut yang bekas si Farid makan tuh udah kayak bercecer gitu, udah gak utuh. Tulang-tulangnya tuh udah kayak kepotong kecil-kecil gitu. Dan ternyata selain Farid lupa ngebuang sisa makanan, dia tuh juga lupa buat nutup jendela dapurnya. Baru deh tuh Farid ini keinget sama omongan si Buti tadi. Langsung lah dia buru-buru lari ke arah jendela dapur buat nutup tuh. Tapi lo tau gak Nat, pas Farid mau nutup jendela, dia ngeliat jelas banget kalau dari luar rumah, dari belakang dapur itu ya, samar-samar ada ke sesuatu yang melayang rendah. Pas makin dekat, Farid kaget banget karena dia ngeliat wujudnya itu tuh kepala perempuan, matanya putih kosong, terus organ dalamnya tuh kayak ngegantung tanpa leher dan tanpa badan. Dan ternyata Farid abis ngeliat kuyang. Si kuyang ini tuh kayak nempel di sisi luar jendela, bibirnya getar, dia kayak ketawa tapi nggak ada suaranya gitu, cuman kayak mangap-mangap gitu loh mulutnya. Farid langsung tuh ngebanting jendelanya, dia mundur terus buru-buru ngambil plastik buat ngebuang sisa-sisa makanan yang semalam dia makan, yang belum dia buang. Tapi baru juga masukin tulang ini ke plastik resek, dari arah luar jendela tuh kelihatan kayak langit jadi merah banget, dengan suara kayak ada gitu, kayak suara sayap gede gitulah, ngedeket ke arah si Farid. Tiba-tiba brak, jendela dapur kebuka kenceng banget kayak kebanting gitu, kayak ada sesuatu masuk dengan cepat ke dalam rumahnya Farid. Dan situ kuyang itu udah masuk Nat, ke dalam rumahnya Farid, kayak ngambang di sudut langit-langit dapur, kayak terbang gitu. Ususnya menjuntai, matanya tiba-tiba merah, terus bibirnya tuh masih sama, kayak ngejerit tapi nggak ada suaranya. Tatapan tuh kelihatan kayak marah banget ngelihat ke arah kresek yang dipegang sama Farid. Tanpa pikir panjang, Farid tuh langsung kayak nali rapat kreseknya. Dia lari ke arah luar rumah buat ngebuang tuh si kresek ini. Tapi dikejar banget Nat sama si kuyang ini. Pandangan Farid jadi gak fokus. Yang dia usahain tuh cuman kayak gimana caranya biar dia bisa keluar rumah, dan secepat mungkin dia buang tuh si plastik itu, biar gak kalah cepet sama si kuyang ini. Soalnya katanya posisi kuyangnya itu tuh bener-bener udah ada di belakang Farid, sejajar sama badannya Farid sambil terbang. Dan karena saking gak fokus ngeliat jalanan, Farid tuh emang bisa keluar dari rumahnya, tapi tuh dia sempet kesandung sama pembatas ruangan gitu, sampai akhirnya dia jatuh lah ke halaman depan rumahnya. Sampai kresek isi sampah makanannya pun juga kelempar tuh, kebuang berhamburan di tanah. Habis itu si kuyang ini udah berhenti persis di atas sampah makanan barusan. Pokoknya itu doang tuh yang diinget sama Farid. Soalnya pelan-pelan pandangannya black out tuh di situ. Bangun-bangun posisinya Farid tuh ngeliat kayak ini udah terang gitu keadaannya, dan dia tuh udah dikerumunin sama beberapa tetangganya. Kebesokan harinya, pas pagi-pagi ini, akhirnya Farid dibantu sama tetangga-tetangganya buat kayak nyari semacam pengajian gitulah buat rumah barunya ini. Hitung-hitung buat netralisir aura dan hawa gelap di sana gitu. Dan setelah hari itu, makin hari Farid makin dapat info lebih detail tentang masa lalu si rumah ini. Ternyata
Dulu rumahnya ini tuh sempat ditempatin sama kayak semacam dukun beranak yang kebetulan mati bunuh diri persis di lahan belakang rumahnya. Dan katanya sejak saat itu si dukun ini suka berubah-berubah jadi kuyang gitu Nat. Berburu darah seger terutama dari rumah-rumah baru yang belum diberkatin. Di sini Farid jadi kayak target teror bukan karena siapa si Farid ya, tapi ya karena dimana dia tinggal di bekas lahan yang angker penuh dendam gitu. Dan apa yang Farid lakuin semalam juga nyimpen sisa makanan itu secara nggak langsung kan udah mancing sesosok kuyang biar masuk ke dalam rumahnya kan. Tapi setelah semua kejadian ini ya Farid akhirnya mutusin buat pindah aja. Nggak nyampe sebulan Nat, si Farid udah pindah di rumah itu. Berarti Muy yang pertama kali dilihat sama Farid yang ibu-ibu pakai apa hijab panjang mundar mandir tuh kuyang ya? Kuyang anjir. Dari awal dia udah ditampakin anjir. Iya, cuman si kuyang ini kan belum ngegentayangin si Farid lah ya. After si Farid itu makan dan makanan yang nggak dibersihin, dari situlah titik di mana sampai dia masuk ke digangguin. rumahnya kan. Asli anjir. Ih gila, dari tadi cerita kita bertiga tuh tentang suatu tanah yang ada background story-nya ya.